Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan pemahaman dan kesadaran bagi kita untuk mewujudkan sebuah keluarga yang ideal, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau wonderful family. Pada episode hari ini masih kita akan berbicara tentang satu langkah untuk mencapai kesejiwaan pasangan suami istri. Kesejiwaan pasangan suami istri ini ibarat unsur-unsur kimia yang menyatu dalam satu rumah tangga. Yang jika unsur-unsur kimia ini menyatu, walaupun dia berbeda, namun bisa melahirkan satu unsur yang bernama wonderful family. Untuk mencapai kesejiwaan dalam berumah tangga ini, ada 10 langkah yang harus kita lalui agar betul-betul tercipta kesejiwaan itu. Kita telah membahas langkah pertama, yaitu saling mengerti, saling memahami pasangan suami istri. Langkah kedua juga telah kita bahas, saling terbuka. Tidak ada perkara-perkara yang tidak prinsip kita tutupi. Tapi adanya saling keterbukaan antara pasangan suami istri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada langkah ketiga agar kesejiwaan ini bisa terwujud. Apa itu? Berdamai dengan dinamika rumah tangga. Yaitu berdamai dengan seluruh pernak-pernik, seluruh suka duka yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Karena kehidupan berumah tangga itu sendiri adalah merupakan interaksi yang selalu terjalin, selalu berjalan, bahkan berulang dan berulang. Mungkin juga merupakan interaksi yang memiliki durasi yang paling banyak dari durasi waktu yang kita habiskan dalam sehari semalam. Dan tentulah dari interaksi ini, dari pergaulan ini, saling bergaul, saling bertemu, saling berkomunikasi, tentu akan terjadi dinamika. Tentu akan terjadi problematika. Dan kalau kita sikapi dengan tidak berdamai dengan dinamika ini, maka kesejiwaan di dalam berumah tangga yang merupakan salah satu pilar penting menggapai keluarga sakinah itu tidak akan terwujud. Kita melawan dinamika itu, atau kita menentang dinamika itu, ataupun kita mengingkari adanya dinamika itu. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, mari kita melihat slide berikutnya. Apa alasan kita harus berdamai dengan dinamika? Mengapa pilihan inilah yang merupakan pilihan yang tepat dalam menghadapi dinamika rumah tangga? Harus berdamai. Mengapa? Yang pertama adalah perlu dipahami bahwa keluarga itu adalah organisme hidup yang terus berkembang, terus tumbuh, sehingga meniscayakan di sana terjadi
perubahan-perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 24 ayat 19, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan melalui satu fase demi fase dalam kehidupan ini. Salah satu ciri di antara fase kehidupan organisme hidup ini adalah pertumbuhan, perkembangan. Hampir di berbagai aspek. Kecuali yang terkait dengan karakter dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masing manusia yang bernama laki-laki dan manusia yang bernama perempuan. Itu ada karakter dasar yang memang sudah seperti itu, tidak bisa dirubah. Nah, keluarga ini adalah organisme hidup yang terus tumbuh dan berkembang. Maka pastilah akan terjadi di sana dinamika. Pastilah akan terjadi hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Pastilah akan terjadi pertengkaran-pertengkaran atau mungkin di situ ada momen-momen kita merasakan keindahan, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Maka itulah dinamika. Sehingga tidak ada jalan lain. Dinamika ini kita harus berdamai. Sebab dia adalah keniscayaan. Yang kedua, mengapa kita harus berdamai dengan dinamika? Karena dinamika itu adalah sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia yang selalu terjadi berulang. Selalu terjadi berulang, dan itu terjadi kepada siapa saja. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, sunnah Allah itu sudah terjadi sejak dulu. Dan yang namanya sunnah ini tidak melihat siapa. Tidak melihat zaman. Termasuk dinamika ini. Para nabi saja berkeluarga ada dinamika. Kita sudah sering menggambarkan bagaimana dinamika rumah tangga yang terjadi pada keluarga teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dengan 9 orang istri. Satu orang istri saja sudah ada dinamika di dalamnya, apalagi 9 orang istri. Mungkin salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan membolehkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nikah sebagai satu sifat kekhususan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agar kita mengetahui dinamika itu, agar kita mengenali berbagai bentuk-bentuk dinamika. Sebab satu saja istri sudah dinamika, apalagi 9 orang istri. Ini sunnatullah, terjadi pada Nabi, terjadi pada Rasul. Apalagi kita ini yang bukan berstatus Nabi dan Rasul. Tentulah dinamika itu ada. Maka dia adalah sesuatu yang sifatnya sunnatullah dan akan berulang. Tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang tidak punya dinamika. Tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang kondisinya tidak pasang surut. Yang dia terus pasang. Tidak seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu dia surut. Tidak ada satu keluarga pun di dunia ini, siapapun, yang tidak memiliki suka dan duka. Itulah dinamika, sunnatullah. Kemudian yang ketiga, dinamika itu bertujuan untuk
menguji. Ya, jadi dinamika ini adalah ujian. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala memberikan dinamika ini? Bukan sesuatu yang statis, yang begitu-begitu terus, tidak. Tapi ada dinamika. Apa tujuan Allah memberikan dinamika ini? Dinamika, ada hal-hal yang kita senangi, ada hal yang kita tidak senangi. Ada keburukan yang menimpa keluarga, bukan hanya satu anggota keluarga, tapi dialami oleh seluruh anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga merasakan dinamika dari sesuatu yang tidak disenangi itu. Atau sebaliknya, keluarga secara keseluruhan mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Nah, ini silih berganti. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di antara tujuan dinamika itu adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh Allah menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sungguh Allah menguji kamu dengan dinamika. Dinamika keburukan atau dinamika kebaikan. Ya. Jadi tidak ada satupun keluarga yang terlepas dari ini. Apa tujuannya? Fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Allah ingin menguji sejauh mana ketahanan keluarga ini. Sejauh mana keluarga ini bertahan. Ada keluarga yang jatuh pada saat dia mengalami dinamika keburukan, dinamika kejahatan, gangguan baik internal maupun eksternal. Ada juga keluarga yang jatuh ketika berada dalam dinamika kebaikan, kesenangan. Ketika kondisi ekonomi keluarganya biasa-biasa saja, datar-datar saja, bahagia. Mereka bahagia. Tetapi ketika mereka diuji dengan pangkat misalnya suaminya atau istrinya, diuji dengan pangkat, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan harta yang banyak. Disinilah kadang-kadang ada keluarga yang terjatuh. Sebab kenapa? Dengan harta yang banyak, dengan kekuasaan yang banyak, memungkinkan kita untuk memenuhi semua keinginan. Ya, bukankah keinginan-keinginan kita itu banyak dipengaruhi oleh kekuasaan? Bukankah keinginan-keinginan kita itu banyak dipengaruhi oleh harta? Saya mau beli ini, enak sekali, tapi tidak ada uang. Ya, saya mau melakukan ini, ya, tapi tidak ada kekuasaan. Tidak bisa. Nah, kekuasaan dan harta inilah yang membuka peluang kita untuk memenuhi segala keinginan-keinginan, sekalipun itu bukan kebutuhan. Ya, sebab beda kebutuhan dengan keinginan. Ini dua istilah yang harus dibedakan oleh setiap keluarga di dalam menata ekonomi mereka. Ada kebutuhan, ada keinginan. Keinginan ini bisa dipenuhi kalau kita punya kekuasaan dan punya harta. Ada keluarga yang berada pada dinamika kelapangan ini, kekuasaan, kelapangan harta, sehingga dia bisa melakukan berbagai yang dia inginkan, terjadilah selingkuh. Suaminya bosan dengan istrinya, dia coba-coba cari lagi wanita lain. Atau istrinya juga bosan itu-itu saja, ya, dengan istrinya. Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan tidak ada batasnya. Ya, dia ingin coba-coba yang lain. Keinginannya bisa terpenuhi. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya harta. Jadi ada juga keluarga yang terjatuh, ada keluarga juga yang terhempas dengan dinamika ini, dinamika kelapangan, dinamika kekuasaan itu. Ya, ini ujian. Jadi dinamika apapun yang menimpa satu keluarga,
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tapi Allah mengingatkan, wa ilaina turja'un. Di akhir ayat itu dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah mengingatkan, wa ilaina turja'un. Kepadamulah kamu, kepadakulah kamu kembali. Apapun fenomena, apapun dinamika yang kamu hadapi, ingat bahwa kamu akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mati, kamu akan meninggal. Kamu nanti akan dibangkitkan di hari akhirat untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdamai dengan dinamika. Sehingga kesejiwaan berumah tangga ini terbangun, menjadi kuat. Dia harus berdamai dengan dinamika. Dia harus menerima dinamika itu. Dia harus mensikapi dinamika itu secara positif. Nah, bagaimana kita menghadapi dinamika ini? Atau dengan kata lain, apa makna berdamai dengan dinamika? Mari kita lihat tips-tipsnya. Bagaimana anggota keluarga mengkondisikan dirinya untuk berdamai dengan dinamika ini. Sebelum kita masuk di sini, dalam teori akidah, dinamika ini adalah takdir. Dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua itu terjadi karena iradah Allah. Ya, semua itu terjadi karena keinginan Allah. Yang baik itulah yang kita sebut dengan takdir baik. Itu dalam penilaian kita. Yang kita tidak senangi, yang buruk, itulah yang disebut dengan takdir buruk. Itu dalam penilaian kita. Ya, sebenarnya dalam penilaian Allah semua takdirnya itu baik. Ada kebaikan, ada hikmah, ada pelajaran yang bermanfaat di balik daripada takdir buruk itu. Sebagaimana juga takdir baik ada pelajaran di situ. Nah, bagaimana kita menerima takdir ini? Bagaimana kita berdamai? Bagaimana realisasi keimanan kepada takdir baik dan buruk berkaitan dengan rumah tangga kita? Itulah dinamika. Ini ada 5 tips. Ada 5 tips bagaimana keluarga ini berdamai dengan dinamika. Pertama adalah lakukan evaluasi. Ya, lakukan evaluasi. Kenapa? Sebab langkah pertama dan langkah kedua, sekalipun kita tahu, tapi semuanya itu kan bergantung pada takdir Allah. Anda sudah berupaya saling mengerti dan memahami pasangan. Tapi kadang-kadang berulang lagi sesuatu yang seolah-olah dia tidak memahami pasangannya. Sehingga lahirlah perkataan pasangan selalu berulang. Bapak ini selalu saja ini. Mungkin dia sudah pahami, tapi ya seseorang kadang-kadang terjatuh. Khilaf ya. Ya, terjatuh pada hal yang sama. Ya. Termasuk terbuka. Sudah berupaya untuk belajar terus terbuka. Tapi kadang-kadang dia sengaja, dia tidak sengaja, ada yang dia tutupi. Dan sesuatu yang ditutupi ini tidak disenangi oleh pasangan kita. Ya, maka ini kita evaluasi. Evaluasi inilah yang melahirkan saling menasihati, saling mengingatkan. Nah, tentu evaluasi itu kita tujukan pada diri kita dulu, bukan kita saling mengevaluasi pasangan. Sebab tidak lebih baik mengevaluasi orang lain sebelum kita mengevaluasi diri kita sendiri. Ya, sebab kalau dia bukan berkaitan dengan hal-hal yang merupakan otoritas dari orang yang mengevaluasi, itu biasanya kita tidak ridho. Ya, kita ini mau diterima di satu instansi perusahaan, itu kan ada
ada ujian. Bahkan kalau kita ingin menetap, ingin naik pangkat, ingin naik level di satu instansi perusahaan, ada evaluasi. Ya, tentu kita ridho. Kita ridho kepada atasan kita yang melakukan evaluasi. Tapi kalau pasangan kita yang mengevaluasi, umumnya kita tidak ridho. Ya, sebab dari hasil evaluasi itu pasti hasilnya ada baik, ada buruk. Ya, tentu kita tidak ingin dievaluasi oleh pasangan kita. Karena itu, evaluasi diri kita sendiri dulu. Ya, evaluasi diri kita sendiri dulu. Dan kita berani menyampaikan, oh ini. Oh, ternyata ini. Inilah yang dimaksud juga saling terbuka. Ya, saling terbuka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui dirinya. Orang yang tahu dirinya sendiri. Dia salahkah? Atau dia baik? Dia tahu kadar kemampuannya. Nah, Umar bin Khattab mendoakan orang yang seperti ini. Didoakan. Semoga Allah merahmati. Ada orang yang tidak tahu diri. Ya, dia tidak tahu diri, tidak tahu mengevaluasi diri. Hanya selalu ingin mengevaluasi orang lain. Nah ini, kita lakukan evaluasi bersama. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab juga menasihatkan seperti itu. Evaluasilah dirimu sebelum kamu dievaluasi oleh Allah. Kalau kita mengevaluasi diri kita di dunia ini, itu masih ada kemungkinan untuk kita merubah apabila ada keburukan. Di akhirat itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jalan untuk kita memperbaiki yang sudah rusak itu. Nah, ini tips yang pertama. Melakukan evaluasi. Yang kedua adalah jangan bosan dan letih untuk terus belajar dan berlatih. Ya. Jadi seperti saling memahami, saling terbuka. Mungkin karena kebiasaan kita ini tertutup, kebiasaan kita ini hanya mau dipahami, tidak mau memahami orang. Kita berlatih terus memahami orang. Kita terlatih terus mengenal pasangan kita. Kita berlatih terus terbuka. Nah, karena itu hal-hal yang kecil kepada pasangan kita jangan ada yang kita tutupi. Termasuk handphone, tidak usah dipakaikan password kepada istri kita, kepada suami kita. Itu latihan terbuka. Kita mau kemana ya? Kita biasanya pulang jam 10 malam. Atau sudah ada di rumah kalau siang hari jam 4. Ya, atau setengah 5 ya. Jam 4 pulang, kita tiba jam setengah 5, jam 5. Tiba-tiba kita tiba di rumah akan tiba di rumah mungkin bukan pada jam tersebut. Ya kita sampaikan, kita terbuka, saya ke sini. Ya, saya ada halangan. Ya. Kalau satu kali mungkin terlambat pulang tidak apa-apa. Istri mengatakan, oh ada halangan mungkin. Tapi kalau sudah berkali-kali sudah mulai muncul kecurigaan.